Bab 1701. Keputusan sulit. Dia tahu apa yang dimaksud Lee Sung Hyun. Ini bukan hanya penghalang teknis bagi Syam, tetapi juga blokade teknis semua pengusaha Sunrise. Terutama untuk beberapa teknologi tinggi, selama bertahun-tahun, mereka mengandalkan penelitian dan pengembangan independen. Meskipun memiliki talent, kesenjangan beberapa dekade tidak dapat dengan mudah dibuat. Lawan-lawan itu hanya bersedia mentransfer teknologi yang kedaluarsa dengan harga tinggi, dan sisanya tidak akan diberi kesempatan sama sekali. Mita Chan tahu tentang ini sejak dia sekolah. Jika Anda tertinggal, Anda akan mudah dijajah. Ini adalah pepatah lama dan kadang tidak akan pernah salah. Tetapi pengusaha Sunrise hari ini bukan lagi pengusaha Sunrise di masa lalu. Mereka pekerja keras, berani dan penuh semangat. Di zaman ini, kita harus melakukan sesuatu yang tidak dilakukan nenek moyang kita. Jika tidak, bagaimana kita bisa layak atas fondasi yang diletakkan oleh nenek moyang kita? Keluarga Syam hari ini melakukan hal seperti ini. Begitu Lee bekerja sama dengan Syam, berita akan menyebar dalam sehari. Ini tidak dapat dihindari. Lee Sung Hyun berkata, "Tentu saja, dari sudut pandangku, tidak ada masalah. Karena aku memutuskan untuk bekerja sama dengan Syam, aku menjanjikan syarat, maka aku pasti akan menepati. Adapun intersepsi perusahaan luar negeri lainnya, saya percaya bahwa Tuan Z dapat menyelesaikannya. Ini, kami yakin," kata langsung Mita Chan. Tanpa basa-basi lagi, karena Lee telah melakukan persiapan utama, saya pikir transfer teknologi dapat diselesaikan sesegera mungkin. Tidak apa-apa dilakukan hari ini, kata Lee Sung Hyun. Tampaknya dia tampak lebih perhatian daripada orang-orang Syam. Untuk perusahaan besar Korea Timur, tekanan untuk membuat keputusan seperti itu sangat besar, tetapi Lee Sung Hyun tidak dapat menunda sebanyak itu. Yang dia pedulikan adalah kelangsungan hidup keluarga Lee. Keluarga Lee membayar harga yang mahal untuk menjadi keluarga pertama di Korea Timur, bahkan jika itu menyakitkan, dia harus mempertahankan situasi ini. Adapun tekanan lain, dia tidak perlu khawatir, Grey Z pasti akan menyelesaikannya. Oke. Mita Chan segera berkata. Saya akan membawa seseorang ke sana pada sore hari, memilah rincian kontrak, menandatangani kontrak transfer teknologi, dan saya pikir Patriark Lee pasti mengetahui konten spesifik dari transfer. Lee Sung Hyun mengangguk. Setelah membuat keputusan ini, dia tidak akan ragu lagi. Keduanya berpisah, Lee Sung Hyun langsung pergi ke keluarga Lee dan mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk menginformasikan keputusan. Ada keributan di kantor Lee segera. Patriark, ini adalah teknologi inti dari keluarga Lee, dan itu adalah daya saing paling menguntungkan dari keluarga Lee di dunia. Transfer dengan harga seperti itu. Ini sedikit tidak pantas. Patriark, apakah Anda dalam masalah? Seseorang mengancammu. Kami tidak bisa menerima, bukan hanya kami tidak bisa menerima, tetapi asosiasi penghalang teknis, Patriark Anda jangan lupa, kita bergabung di dalamnya. Sekelompok semua orang menggelengkan kepalanya. Lee Sung Hyun memiliki keputusan ini, mereka tidak puas, dan tidak setuju. Aku hanya memberitahumu. Lee Sung Hyun bersandar di kursi, nadanya tenang, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang tidak penting. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat mempertimbangkan untuk menarik saham dan mengambil uang untuk pensiun. Uang itu akan cukup bagi kalian untuk menikmati sisa hidup kalian. Dia menoleh, melihat sekeliling, dan melihat orang-orang ini. Setelah bertahun-tahun menumpang di keluarga Lee, dia tidak tahu berapa banyak yang jadi gemuk. Mereka dibutuhkan pada awalnya, tetapi sekarang, orang-orang ini tidak hanya tidak dapat memberikan bantuan apapun. Mereka hanya dapat bertindak sebagai cacing dan mempengaruhi perkembangan Lee. Patriark, itu dia. Sore hari, orang-orang Syam akan datang untuk menandatangani kontrak.
Departemen terkait harus siap dan harus bekerja sama dengan baik. Lee Sung-hyun berdiri, tidak berbicara omong kosong sama sekali. Keluarga Lee telah berada di antara hidup dan mati, di mana masih ada waktu bagi dia untuk ragu-ragu. Orang-orang ini bahkan tidak tahu bahwa yang disebut keluarga pertama tidak ada artinya sama sekali di depan para master yang kuat seperti Grey Z. Bab 1702. Kami tidak setuju. Melihat Lee Sung-hyun pergi, semua pemegang saham yang duduk di sana tampak sangat muram. Mereka selalu mengetahui kediktatoran Lee Sung-hyun, tetapi sebagai pemegang saham, dia harus mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri. Keluarga Lee bisa menjadi keluarga pertama di Korea Timur. Pada awalnya, meminjam dana dan kekuatan mereka. Sekarang keluarga Lee telah bangkit, Lee Sung-hyun akan menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Lee Sung-hyun melakukannya, tetapi dampak dari manfaat berimbas pada kita semua. Seseorang angkat bicara. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Dia dulu diktator, yang mana dia memang seperti itu. Tapi kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu seperti ini. Beberapa orang melakukan kontak mata, dan segera keputusan dibuat. Di sini, Lee Sung-hyun memang orang yang memiliki keputusan akhir, tetapi ketika kepentingan semua orang terlibat, tidak ada yang mau dengan mudah menyerahkan saham yang dapat memberi mereka keuntungan besar setiap tahun. Lee Sung-hyun kembali ke kantor, duduk di kursi, dan terdiam selama 20 menit. Beritahu semua departemen untuk secara ketat mengikuti persyaratan saya dan membuat persiapan untuk menandatangani kontrak. Di sore hari, pastikan untuk menandatangani kontrak dan mentransfer teknologi ini. Dia segera memberi perintah kepada sekretaris. Patriark, standar teknis terkait dan teknisi untuk teknologi ini. Termasuk teknisi. Lee Sung-hyun berkata. Syam dapat diberi teknisi dan insinyur yang relevan jika perlu. Sekretaris itu terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lee Sung-hyun akan sangat murah hati. Ini sama saja dengan menyerahkan barang-barang Lee. Belum lagi harganya tidak terlalu tinggi, jauh lebih rendah dari apa yang mereka ekspor ke negara lain kecuali Sunrise. Lee Sung-hyun melanggar aturan yang ditetapkan oleh aliansi penghalang teknis mereka, itu sangat mengejutkan. Patriark, lakukan saja. Setelah Lee Sung-hyun selesai berbicara, dia bersandar di kursi dan menghela nafas panjang. Dia takut hal-hal tidak akan berjalan begitu lancar. Tapi ketulusan yang bisa dia tunjukkan sudah ditunjukkan, tentang hal-hal selanjutnya yang bisa dilakukan adalah urusan Grey Z. Selama Grey Z berbicara, dia akan menjaga keluarga Lee dan kehidupan Lee Sung-hyun. Lagi pula, hanya ketika dia masih hidup, dia dapat terus menyediakan teknologi tinggi yang dibutuhkan Syam. Selain itu, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Hal berikutnya tidak ada hubungannya denganku. Dia menghela nafas, lelah. Dia tidak tidur sepanjang malam. Pada saat ini, dia sangat lelah, jadi dia bersandar di kursi dan tertidur. Saat sore hari, Mita-chan membawa orang-orang dan bergegas langsung ke keluarga Lee. Dia juga tidak ingin membuang waktu untuk masalah yang begitu penting, agar tidak mendapat masalah. Saya masih berpikir hal-hal sedikit mengejutkan, tetapi Kak Grey mengatakan tidak apa-apa. Mita-chan melirik Rian, yang berada di sebelahnya. Meskipun teknologi ini bukan yang terbaik saat ini, tapi itu lebih dari cukup untuk memulai. Ambisi Syam adalah untuk mengembangkan teknologi elektronik, tidak hanya untuk keuntungan, tetapi untuk menciptakan era baru. Kita sudah datang, kamu akan merasa nyaman. Itu sudah menjadi milik kita dan tidak ada yang bisa menolaknya. Rian tampak sangat tenang. Dia mengangkat kepalanya dan melirik. Lee Sung-hyun memimpin orang keluar untuk menerima mereka. Sekretaris Chan, jangan buang waktu lagi.
Ayo pergi ke ruang rapat dan tanda tangani langsung. Semakin lama penundaan, semakin merepotkan. Mita Chan mengangguk, dan sekelompok orang memasuki ruang rapat. Mereka baru saja mengeluarkan kontrak dan belum mulai berkomunikasi, pintu ruang rapat tiba-tiba didorong terbuka, dan sekelompok orang bergegas masuk, semuanya tampak buruk. Patriark, kamu melakukan ini untuk membuat hidup grup Li berantakan.